Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Kota Bekasi berkolaborasi dengan Alfamart dan juga IPMI Kota Bekasi menyelenggarakan Bazar UMKM selama 3 hari, mulai dari tanggal 23 Juni sampai 25 Juni tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id. Hari ini kita berada di Bekasi Junction. Ini ramai sekali, ternyata ada kegiatan yaitu Bazar UMKM yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Bekasi. Bersama kami sudah ada Ketua Kadin Kota Bekasi, Bapak Haji Muhammad Gunawan. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji, ini acara dalam rangka apa Bang Haji? Silaturahmi akbar dan bazar seluruh Kota Bekasi UMKM deh. Jadi UMKM yang ada di Kota Bekasi kita undang untuk ikut acara bazar ini, sekaligus melakukan halal bihalal. Berapa lama dilangsungkan acara? Kita lakukan 3 hari. 3 hari. 3 hari, mulai dari sekarang terus 2 hari ke belakang. Oke. Lalu melibatkan kolaborasi dengan siapa saja Pak Haji? Tuh ya, hari ini Kadin Kota Bekasi melakukan kolaborasi pertama adalah dengan Alfamart, lalu dengan IPMI yang di samping saya ini ada Mbak Feni, saya Umat. Juga sama Pemkot, di mana acara ini disupport banget sama yang hari ini hadir ada Kementerian UMKM, terus Dinas UMKM dan juga disabilitas. Oke. Kalau dari IPMI berapa diturunkan peserta bazar Bu? Ya, di IPMI sendiri kurang lebih ada 400 UMKM binaan IPMI. Jadi semua UMKM yang ada di bawah IPMI memaksimalkan untuk mendukung kegiatan ini. Oke. Banyak. Oke, keren-keren ya. Dari apa saja nih usahanya yang digelar di sini? Ya, usaha yang diikuti di bawah binaan IPMI itu ada yang jual snack, ada yang jual makanan jadi langsung. Jadi siang ini nih kalau misalkan lapar, ada yang mau makan pecel, nah itu juga udah ada tuh UMKM dari IPMI. Oh gitu. Alhamdulillah banyak juga sponsor yang ada di layar. Saya tidak bisa sebut satu persatu, yang pastinya itu kerjaan panitia. Nah, kalau saya tinggal membantu support kekurangan-kekurangannya dan juga menghadirkan para UMKM benar-benar bisa kita bantu, juga membantu para UMKM yang membutuhkan keuangan, perbankan. Kita hadiran juga. Yang penting niat Kadin itu ialah menggerakkan UMKM yang ada di Kota Bekasi. Bagaimana caranya? Itu Pak aktif, tidak tidur. Dulu sebelum COVID itu aktif, tapi setelah setahun COVID kasihan, beliau kan sepi. Nah kita bantulah dengan pameran di sini dengan gratis, gitu Pak. Gitu. Jadi nanti juga rencananya akan di-upgrade lagi ya UMKM ini supaya bisa go nasional atau bahkan internasional gitu ya. Betul. Jadi seperti tadi yang saya paparkan di panggung tadi, insya Allah Kadin akan membantu Pak UMKM bagaimana caranya ikut pameran di luar negeri, terutama di Rumania, di Brazil. Kita akan bantu masalah perizinan dan juga tempat lokasi di sana. Karena kebetulan kita udah banyak yang minta ke Kadin, terutama Kadin Pusat, bagaimana caranya Indonesia bisa mengirim para UMKM yang ada di Kota Bekasi. Oke, sekali lagi ke Bu Feni. Kira-kira harapan ke depannya apa nih dengan kolaborasi dengan Kadin dan mungkin nanti dengan lembaga lain juga ya? Iya, jadi dengan kolaborasi Kadin Kota Bekasi dan juga Alfamart, kami dari IPMI berharap sekali setelah kita mengalami masa tidur ya saat COVID itu, nah kita bisa kembali produktif, UMKM ini bisa kembali kuat secara ekonomi dan juga perkembangan ekonomi di Bekasi. Pokoknya pengen Bekasi tambah keren, UMKM tambah maju. Oke, kasih semangat dong buat UMKM Kota Bekasi. UMKM Kota Bekasi, oke, IPMI sip, Kadin Kota Bekasi, yes. Kegiatan yang digelar di Bekasi Junction, lantai upper ground, tepatnya di Jalan IR Juanda itu diselenggarakan dalam rangka silaturahmi akbar atau halal bihalal.
kami masih berada di Bekasi Junction dan kami menemui seorang yang tidak asing lagi, Bang Jody. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. dalam rangka apa nih Abang ada di tempat ini, Dalam Bang? rangka kemerdekaan, cuman masih bulan depan, ya kan ya. Kalau di sini dalam rangka ya diundang aja. Kebetulan ada Muslim Madani, minta saya hadir kemari, ya saya hadir, ya gitu loh. Dan ternyata biasalah. Kalau Bekasi itu kan menggeliat terus tuh yang namanya UMKM tuh. Iya. Nah di sini akhirnya saya bisa melihat terus gitu perkembangan UMKM di Bekasi, masya Allah. Karena emang Abang selama ini juga concern di UMKM ya, Bang ya? Ya, Luar ya di biasa UMKM dan saya turut mensupport ya. Misalkan supportnya saya seperti apa sih? Biasa mereka minta foto, biasa mereka minta testimoni. Kalau biasanya yang lain mungkin, maaf, mungkin kalau saya ya udah foto aja. Dia mau posting, dia mau bagi-bagi, dia segala macam, serah. Karena saya nggak ada ini royaltinya tuh. nanti Allah yang akan kasih. Masya Nanti Allah yang Allah. kasih. Ya, insya Allah nanti Allah yang kasih. Karena dengan kita memudahkan kepentingan orang lain, insya Allah Allah akan memudahkan kepentingan kita. Itu aja sih. Yang saya ambilnya dari situ gitu. Masya Allah. Terus Bang nih supaya ini kan 3 hari katanya acara Iya, di insya sini Allah. ya. Supaya banyak yang hadir, Bang, tolong Bang dibantu. Kalau saya cuman ini kalau memang aku tinggal di Bekasi, ya support. Support itu tidak harus membeli, tapi dengan antum datang kemari, ya melihat, terus juga mungkin ya sekedar menambah penyemangat pada itu ya, mungkin peres-peres nawar, nggak ada masalah, pura-pura nawar, nggak bawa duit ya kan, nggak apa-apa, itu kan akan menambah girohnya dia juga ya kan, jadi banyak cara sebenarnya supaya kita menambah giroh pada UMKM nih yang ada di acara ini ya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tukang nasi uduk, jualan nasi uduk hijrah. Kebetulan kali ini dipercayai sebagai ketua pelaksana. Oh, gitu. Alhamdulillah saya hadir di sini bersama Bang Jody, sahabat kita ya, luar biasa. Ramaikan acara ini selama 3 hari ya, mulai dari Kamis hari ini sampai hari Sabtu. Bang Jody Produknya mungkin apa aja nih, Bang? Kenapa? Produknya? Baik, UMKM di sini dari fashion, dari kuliner, terus ada handicraft, jasa, dan lain-lain. Hari ini adalah harinya UMKM. Harinya UMKM se-Bekasi Raya. Yang baru mulai usaha, yang baru mau mulai usaha, atau yang sudah punya usaha, disinilah kita bertemu, saling bersilaturahmi. Tadi seperti Bang Jody bilang, insya Allah akan menambahkan rezeki ya, Bang Jody ya. Masya Allah, hari ini adalah hari UMKM-nya Bekasi Raya. Yuk, yang masih di luar sana ada kesempatan hari ini sampai 3 hari ke depan ya, di acara silaturahmi UMKM dan Gebiar Bajar se-Bekasi Raya ya, silakan. Begitu Pak Lino. Ada apa? Mungkin ada pelatihan atau apa? Baik, acaranya menarik sekali. Di sini mulai ada demo masak. Oh, ada demo. Di sini juga ada pelatihan-pelatihan digital marketing dan juga temu artis seperti Bang Jody, artis hijrah, Masya Allah. Beliau ini pelaku UMKM, punya merek sendal, kalau nggak salah Langkah Baik. Lihat guys, artis hijrah punya sendal Langkah Baik ya. Dan di sini juga kita ada acara hapus tato ya. Acara hapus tato, terus ada vaksin gratis, ada cek kesehatan gratis dan lain-lain. Luar biasa. Penuh sekali 3 hari nanti ke depan. Sekarang kita bersama anggota Dewan DPRD Kota Bekasi, Komisi 3, Ibu Dr. Jarnet. Bu, Ibu hadir di acara UMKM ini ya. Iya. Ya, nah ini kalau dari DPRD sendiri, apa sih supportingnya, Bu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dr. Janet Aprilia Stansa, anggota DPRD Kota Bekasi, Komisi 3. Kebetulan membidangi antara lain koperasi dan UMKM juga, menjadi mitra kerja dari Komisi 3. Nah, apa yang bisa kami bantu untuk para pelaku-pelaku UMKM ini? Ya, kami beberapa bulan yang lalu, tepatnya sekitar tahun 2021 kemarin, kita mengeluarkan satu perda tentang koperasi dan UMKM, di mana pada aturan itu menyatakan bahwa ada suatu space atau ruang sebesar 40% dari fasilitas masyarakat seperti mall, stasiun, agar bisa dipakai untuk UMKM melakukan pameran atau bazar, begitu. Dan ini tentunya setelah perda ini dikeluarkan, kami selaku anggota DPRD harus mengawasi agar supaya perda ini bisa benar-benar berjalan seperti itu, sehingga fasilitas
fasilitas di masyarakat ini bisa dipakai oleh UMKM untuk melakukan pemasaran ataupun pameran begitu. Bu, ini kan banyak UMKM baru nih, Iya. terutama ibu-ibu muda Iya, atau betul. itu ya. Iya. Seperti apa Ibu menyikapinya, Bu? Oke, memang adanya pandemi ini ada satu berkah yang luar biasa, yaitu di mana mulai tampilnya masyarakat yang kreatif ya, antara lain lahirnya UMKM baru, pelaku usaha baru, dan ini kita terus dorong supaya para pelaku UMKM bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang baru, ya kan? Nah, pada hari ini kita hadir di pameran ini. Nah, ini adalah bentuk tadi peraturan yang kita sedang lakukan ini, yaitu Perda tentang koperasi dan UMKM gitu, di mana kami mengadakan pameran, mengadakan fashion show, dan juga pelatihan UMKM di mal-mal besar di Kota Bekasi begitu. Berarti sekarang kan tadi tuh banyak ibu-ibu yang akhirnya terjun juga sebagai pelaku Betul, UMKM. iya, betul. Artinya wanita juga nggak mau Betul, ketinggalannya ya. sebagai pengusaha. Jadi, ya betul, harus maju. Jadi Perlu ini- nggak sih Bu, maksudnya apa payung komunitas atau apa untuk wanita-wanita itu. ini? Jadi kan ibu-ibu atau pelaku-pelaku UMKM yang baru tentunya butuh space, butuh suatu lahan untuk mereka menunjukkan hasil kreativitas mereka. Nah, disinilah Perda itu mengayomi supaya para pelaku UMKM, khususnya ibu-ibu, bisa ada tempat untuk mereka menunjukkan kreativitas mereka, begitu. Nah, wadahnya ada banyak sekali, antara lain dari Pemkot Kota Bekasi. Ini kan ada binaan ya untuk para pelaku-pelaku UMKM. Mereka dilatih, mereka dibina, tentunya binaan ke UMKM dari Dinas Koperasi dan UMKM begitu. Jadi silakan ibu-ibu yang melakukan UMKM bisa menghubungi dinas koperasi dan UMKM ya kan, untuk bisa menjadi binaan dari dinas setempat begitu. Nah, kebetulan kami juga selaku ketua DPC Persikindo atau Perhimpunan Serikandi Kreatif Indonesia, ya, perkumpulan Serikandi Kreatif Indonesia tingkat Kota Bekasi. Nah, kebetulan diketuai oleh saya. Nah, ini juga kami menghimpun para UMKM baru, para pelaku-pelaku yang ingin menjadi entrepreneur yang baru. Dan tidak itu saja, tapi kami juga memberikan pelatihan kepada kaum muda dan ibu-ibu yang tadinya tidak mempunyai skill, bisa kami latih sehingga mereka bisa menjadi memiliki skill, sehingga mereka bisa menjadi pelaku UMKM. Sekarang bersama Bapak Beni Tunggul. Pak, ini kan acara juga disupport oleh pemerintah ya. Bapak selaku TWU P4 seperti apa Pak bentuk supportnya Pak? Hari ini adalah salah satu kegiatan UMKM, di mana adalah acara silaturahmi dari beberapa UMKM yang ada di kota, bahkan di Kabupaten Bekasi, dalam rangka bagaimana mereka dapat terus menumbuh kembangkan usaha mereka. Di sini kita lihat ada beberapa kegiatan. Pertama adalah adanya acara nanti setelah ini, sosialisasi di UMKM sekarang sudah akan menjadi mitra pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa. Sementara akan dilakukan sosialisasi, dan juga ada di sini juga kita lihat teman-teman dari para disabilitas ikut juga dalam melakukan pameran ini. Artinya kita juga mengangkat UMKM disabilitas menjadi satu UMKM yang dapat juga berkiprah di Kota Bekasi. Dan kemudian ada beberapa acara yang cukup mendukung acara saat ini, seperti ada pernikahan massal, sunat massal, dan juga ada fashion show. Di sini ada terkumpul sekitar 100 UMKM yang dari beberapa klaster fashion, kemudian ada makanan dan minuman, aksesoris, dan di sini juga ada para disabilitas melakukan pameran. Dan kita berharap dengan adanya silaturahmi ini, UMKM Kota Bekasi bisa bangkit baik secara pasar nasional maupun global. Dan kita lihat di sini juga acara ini didukung sepenuh oleh Kadin Kota Bekasi, oleh juga didukung juga oleh daripada kementerian. Di sini ada juga hadir dari Kementerian Koperasi, staf ahli dari Kementerian Koperasi. Artinya ini memberikan suatu arti bahwa Kota Bekasi sekarang menjadi kota yang bukan saja dinamis dalam perkembangan UMKM, tapi menjadi satu percontohan di tingkat nasional. Kalau dari pemerintah sendiri ada nggak Pak stimulus untuk UMKM berupa insentif atau apa barangkali Pak? Ya,
Pasti ya, ada pertama kita melihat kita sendiri dari perizinan kita membantu secara gratis seperti perizinan NIB, kemudian PRT, halal itu kita biayain secara gratis. Yang kemudian juga kita memberikan pembiayaan hak cipta. Yang kedua masalah pembiayaan, kita berikan dana bergulir dan juga pembinaan pelatihan-pelatihan. Seperti sekarang ini salah satu cara kita akan memfasilitasi UMKM akan bukan saja pameran di mal-mal, tapi akan memiliki outlet di beberapa mal di Kota Bekasi. Pada bulan Juli ini kita akan berikan fasilitas sehingga mereka bisa berdagang secara profesional ya. Jadi bukan hanya berpameran, tapi sekarang mereka menjadi berdagang seperti bagaimana mestinya. Sekarang bersama Bapak Haji Han Muntahar. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Haji hadir di acara ini dalam rangka apa nih Pak Haji nih? Ya, pertama kita salah satu supported ya dari Pusat Kajian Manajemen Strategik PKMS Bekasi. Selain itu juga kita punya tanggung jawab moral di mana salah satu acara bazar UMKM ini kita selenggarakan, salah satunya adalah nikah isbat dan sunat massal. Sunat bersama kita beri nama karena waktunya yang sudah mepet, maka hitanan ini kita batasi. Sementara yang waiting list sudah hampir 200 orang yang waiting list. Ya. Alhamdulillah. Karena pas momen liburan sekolah juga, Pak. Ya, jadi momentumnya memang tepat. Setelah mereka anak-anak kita dapat rapot, ya, selanjutnya libur, maka tepat untuk diadakannya hitanan bersama itu. Kegiatan hitanan massal gitu. Kegiatan hitanan massal. Dan nikah massal juga tadi? Belum, nanti hitanan massal hari Sabtu, insya Allah ya. Insya Allah. Terus rencana ke depannya apa kira-kira? Rencana ke depan ya kita lanjutkan karena ada beberapa peserta yang waiting list. Misalnya seperti nikah hisbat ya. Itu kita akan selenggarakan insya Allah di Agustus. Agustus, pertengahan Agustus sambil kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hitanan juga kita akan selenggarakan ditambah dengan nikah isbat itu. Wah, insya Allah. Keren nih. Bang Erwin barangkali sebagai panitia mau nambah nikah lagi. Gantian Bang ya, karena aneh megang corong nih ya. Jadi acara ini insya Allah ditujukan atau bertujuan untuk menumbuh kembangkan UMKM yang selama ini hampir 2 tahun lebih kita terpuruk gara-gara itu sisi COVID Bang. Jadi insya Allah setelah pulih, mudah-mudahan perlahan pulih, mudah-mudahan UMKM di Kota Bekasi semakin maju ke depan, itu aja Bang. Sekarang kami bersama Ketua Nasdem Kota Bekasi, Bang Ali Aji Sabana. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, semangat pagi. Bang, selain Abang juga sebagai dari Kadin ya, juga dari Nasdem. Nah, Nasdem ini membuka kegiatan di sini atau buka stand di sini atau bagaimana Bang? Oke, tentu kita sebagai partai politik, saya Ketua DPRD Nasdem Kota Bekasi, hari ini menghadiri kegiatan di sini sebagai Kadin juga, dan kita rencana sih membuka stand. Kebetulan udah ada pelangnya sih, tetapi diisi sama UMKM. Intinya adalah bagaimana partai politik ini ikut mewarnai kegiatan UMKM, dan kita juga punya kepentingan bagaimana program-program UMKM itu harus didukung oleh semua pihak. Tidak hanya komunitas, tetapi partai politik pun harus turun dan ikut serta menyukseskan program-program UMKM yang menjadi hari ini adalah program nasional. Apalagi di tengah pandemi COVID tentunya gitu. Jadi jangan cuma kampanye aja turun ya? Oh iya, kalau jangan sampai partai politik turun ketika menjelang pemilu, tetapi Partai Nasdem tentu partai yang terus dari awal sampai akhir. Jadi tidak hanya menjelang momen pemilu. Oke. Gitu. Jadi hanya bicara politik aja, UMKM dong gitu. Jadi UMKM jangan dipolitisir dong ya? Nah, gimana nih? Jangan sampai semua dipolitisir, jangan sampai UMKM dipolitisir, tetapi bagaimana partai politik turut dan partisipasi aktif. Jangan sampai hanya momen politik UMKM dimanfaatin, datang ke masyarakat dimanfaatin. Tetapi tentu Partai Nasdem selalu siap bersedia berdampingan bersama UMKM. Oke, harapan kedepannya nih dengan UMKM di Kota Bekasi dan Nasdem memberikan support seperti apa? Tentu kita berharap UMKM terus produktif walaupun di tengah pandemi. Tentu Nasdem Kota Bekasi selalu melakukan advokasi dan pendampingan, termasuk bila UMKM punya persoalan hukum, Nasdem Kota Bekasi siap memberi pendampingan hukum secara gratis. Wah, terus yang kedua, mungkin kita akan memberi pelatihan-pelatihan terkait dengan PRT atau mungkin sertifikasi kerjasama dengan misalnya Kadin atau dengan pemerintah daerah.
Seperti itu. Oke, nah ini bawa wanita cantik nih. Oh Siapa iya, nih? ini tentu wanita cantik harus selalu ada. Ini kita serah. Ya, harus dikenalkan. Dengan Ibu siapa, Bu? Oke, saya dengan Ruby. Ya, saya dengan Ruby dari Ultimato Indonesia. Kebetulan kita juga partisipasi dan support untuk UMKM Bekasi ini. Nah, walaupun secara brand kita adalah brand dari internasional, tapi kita juga tidak akan pernah lepas untuk memberikan support khususnya untuk Kota Bekasi. Kita memberikan support tersebut, partisipasi agar brand kita juga lebih dikenal lagi di UMKM Kota Bekasi. Gitu. Oke, terima kasih. Sukses selalu buat Nasdem dan apa tadi, Bu? Namanya apa? Ruby. Iya. Ruby. Ya, itu produknya apa, Bu? Kosmetik Ultimato. Oh, kosmetik. Oke, biar tambah cantik ya. Mantap. Oke, terima kasih. Semangat pagi buat semuanya. Sukses.